apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh punya hati seorang hamba yang mau menerima setiap pengajaran dan mau menerima setiap pesan dan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pagi hari ini ada sesuatu yang akan Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, siapkan diri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Tadi kita sudah menyanyikan Aku punya Tuhan yang besar. Kita masih ada Tuhan dalam hidup kita. Saya mau nanya, apakah Bapak Ibu Saudara tidak pernah merasa takut? Ada yang hidupnya selalu yakin. Ada? Sesekali mungkin kita pernah merasa khawatir Saudara. Sesekali mungkin kita pernah merasa takut. Tapi sebenarnya rasa takut itu ada karena dari diri kita sendiri. Tuhan gak pernah memberikan rasa takut dalam hidup kita, amin. Tuhan gak pernah memberikan rasa khawatir. Yang Tuhan kasih adalah kepastian dan kekuatan dalam hidup kita. Kenapa sih kita masih sering khawatir, kenapa kita masih sering takut? Karena itu timbul dari pikiran dan hidup setiap kita. Pagi ini kita mau sama-sama belajar dari bangsa Israel. Kita akan sama-sama buka dari Keluaran pasal yang ke-14. Ayat 1 sampai 14. Keluaran 14 ayat 1 sampai 14 berkata seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, dan berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing dilengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang-orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangatlah ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Begitu bangsa Israel dibawa oleh Musa. Musa dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuju tanah yang sudah Tuhan janjikan, menuju tempat yang sudah Tuhan firmankan. Tetapi ketika dalam perjalanan kala itu Tuhan berfirman kepada Musa, lalu semuanya apa yang difirmankan tadi terjadi. Dan bangsa Mesir, Firaun dan tentaranya mengejar bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melihat saudara banyak tentara di belakang dia, dengan pedang, dengan tombak, dengan semua senjata lengkap, ciut hati bangsa Israel. Pertama mereka dibawa Musa, siapa yang mau keluar dari tanah perbudakan, siapa yang mau keluar
dari Mesir dan siapa yang mau melepaskan perbudakan dari hidupmu? Mereka dengan sepakat ikut sama Musa. Mereka dengan seia dan sekata berjalan bersama Musa. Baru mungkin belum setengah perjalanan ketika tentara Mesir datang. Ketika Firaun datang dengan semua perlengkapan senjatanya. Menjadi ciut mereka. Menjadi takut. Saling ngedumel. Saling istilahnya siapa nih yang salah? Udah benar kita di Mesir meskipun jadi budak. Gak akan kita dibunuh oleh mereka. Ketika mereka melihat banyak sekali tentara Mesir. Saling menyalahkan, saling ngedumel, saling siapa ini yang salah? Tuh kan Musa, kenapa sih kamu bawa kita keluar? Udah benar kita ini di Mesir. Meskipun jadi budak, hidup kita ini aman, tenang. Gak akan dikejar-kejar dan gak akan dibunuh akhirnya. Kan sudah aku katakan kepadamu waktu di Mesir, janganlah membawa kami keluar, udah biar kami menjadi budak. Ketika bangsa Israel saat itu takut, ciut, khawatir, yang keluar apa? Penyesalan, yang keluar adalah omelan demi omelan yang mereka lakukan saat itu. Mereka berkata kepada Musa, udah benar kita di Mesir, kenapa kamu bawa kami keluar? Lihat hasilnya, banyak tentara yang sedang mengejar kita. Tetapi saudara, ketika Allah Bapa yang berfirman, saya percaya Tuhan tidak akan membuat bangsanya atau membuat anak-anaknya binasa. Tapi Allah Bapa, tapi Tuhan, ketika Dia yang berfirman, Tuhan akan menuntun sampai pada tujuan dengan selamat. Kenapa bangsa Israel takut? Kenapa bangsa Israel akhirnya di ayat yang ke-12 bisa berkata seperti itu kepada Musa? Karena mental mereka masih mental budak. Kita, anak-anak Tuhan, harus punya mental sebagai seorang hamba yang mau taat dan setia. Tetapi bangsa Israel kala itu mental mereka masih mental budak. Tidak mau taat, tidak mau nurut, tidak mau percaya. Berpikiran pendek, itu adalah mental budak. Pagi hari ini saudara, apa yang bisa kita pelajari? Hari-hari ini, selidiki hidup kita. Apakah kita masih ada mental budak dalam hidup kita? Atau ada mental penghambaan yang taat dan setia ke Tuhan? Boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Saya bikin satu slide hari ini. Ini yang mungkin harus kita pelajari saudara. Mental hamba dan mental budak. Mental hamba rela memikul tanggung jawab yang diberikan tuannya, belajar mendengar untuk memperhatikan, berubah jika ditegur, mengampuni bila melakukan kesalahan atau difitnah, tidak suka menghakimi, tahan terhadap ujian, rendah hati, setia. Sedangkan mental budak dilihat bersungut-sungut, melawan, bebal saat ditegur, mencari kambing hitam, sama seperti bangsa Israel ketika tentara Mesir datang, mereka mencari kambing hitam. Siapa ini yang salah? Siapa ini yang membawa kita keluar dari Mesir? Suka menyalahkan, menggerutu, suka pamer, dan suka kelain hati, suka menyimpang hatinya kanan dan kiri. Dari contoh ini saudara, di manakah kita hari-hari ini? Apakah ketika masalah datang, kita menggerutu kepada Tuhan? Mana sih Tuhan, katanya Tuhan janji mau nyelamatin, mau mulihin. Tapi mana saya udah doa puasa, saya udah doa semalam suntuk. Tapi aku belum dapat jawabannya Tuhan. Atau kita mau berkata, Tuhan aku tetap mau percaya meskipun aku belum melihat, aku belum menerima, aku mau belajar percaya. Di manakah kita hari-hari ini saudara? Hari-hari Tuhan sedang mencari anak-anak yang punya hati hamba saudara. Hati yang mau diajar, hati yang mau dididik, hati yang mau taat dan setia. Itu yang akan Tuhan cari hari-hari ini. Tapi kalau kita masih
terkungkung dengan bersungut-sungut, bebal, mencari kambing hitam, suka menyalahkan, maka posisi kita di mana hari-hari ini? Minggu lalu Ko Fedi khotbah di PD tentang on position. Kemarin juga Cisofi tentang on position. Kita harus tahu betul di mana letak posisi kita. Di mana letak pikiran kita, mental kita, tubuh jiwa kita hari-hari. Kalau mungkin kita masih suka menggerutu, menggosip, mencari kesalahan orang lain. Maaf kata, maka dirimu masih mental budak, bukan mental hamba. Tidak ada yang mau jadi budak, saudara. Jadi budak itu pegel. Israel, bangsa Israel waktu jadi budak di Mesir itu kerjanya gila-gilaan. Yang Tuhan cari adalah hamba-hamba yang akan dipakai Tuhan untuk lawatan besar di akhir zaman ini. Dan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan sudah dimerdekakan dan menjadi seorang hamba. Tetapi karena mental, karena pikiran kita yang membuat kita akhirnya harusnya ada di kotak yang putih itu mental hamba, karena mental dan pikiran kita akhirnya kita melencong ke kotak yang hitam itu. Kita akan sama-sama buka dari Roma pasal 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18 berkata seperti ini. Kita semua telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Kita semua telah dibebaskan, ditebus dari setiap dosa oleh kuasa darah Yesus, dan kita menjadi hamba kebenaran. Dengan jelas firman-Nya, kita adalah hamba kebenaran. Dan seharusnya kita ada di mental hamba, saudara, hari-hari ini. Bukan lagi di mental budak yang suka menggerutu, yang mungkin suka ngomongin orang di belakang. Udah bukan waktunya kita menjadi seperti itu. Kita berteriak, kita berdoa, Tuhan aku mau melihat yang ilahi, lawatan terjadi, aku mau melihat semua penggenapan. Tapi kalau mental kita masih menjadi mental budak, maka itu tidak akan terjadi. Ketika kita move on, kita bergerak, mental kita menjadi mental hamba, pikiran kita menjadi pikiran hamba, dan hidup kita menjadi hamba. Saya percaya, apapun yang kita doakan dan kita serukan, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan dengan jelas firman-Nya berkata, kita dimerdekakan, kita ditebus, kita dibebaskan, dan kita sekarang adalah hamba kebenaran. Posisi kita di mana hari ini? Apakah masih di mental budak, atau kita sedang ada di mental hamba yang siap dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat? Mental, pikiran kita, itu yang menentukan letak di mana kita berdiri. Setiap pilihan, setiap keputusan pasti dari pikiran, benar? Benar saudara? Otak ini punya fungsi kerja yang sangat luar biasa, banyak sekali. Dan kalau ini masih dikungkung dengan rasa menyalahkan atau mungkin menggerutu, bersungut-sungut, maka kita nggak bisa on position seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Untuk kita mencapai garis akhir nanti dengan kuat, kita ini masih berjalan, saudara. Seperti bangsa Israel yang masih berjalan menuju tanah yang dijanjikan. Kita ini masih dalam perjalanan untuk mencapai garis akhir. Dan mungkin kita ngerasain seperti bangsa Israel, kita ada di padang gurun, kita ada di tanah gersang yang kira-kira Tuhan kok aku nggak terima semua jawaban dari doa-doa, aku nggak terima semua firman-Mu Tuhan. Itu perjalanan, saudara. Perjalanan itu harus kita hadapi, harus kita lalui. Tapi saya katakan, ketika Tuhan yang membawa kita, maka Tuhan yang akan menuntun kita sampai kepada garis akhir. Amin. Tuhan
menyuruh Musa membawa keluar bangsa Israel. Tuhan yang pengen, Tuhan yang mau. Dalam perjalanan banyak padang gurun, banyak padang gersang terjadi. Lihat semua tentara Israel, tentara Mesir di belakang. Ciut. Tapi Tuhan tadi berfirman, aku akan menyatakan kemuliaanku kepada Firaun dan tentaranya. Dan kalau kita lihat ceritanya, terbelah laut, Israel bisa jalan dengan lapang sampai di ujung, Mesir nyampe di tengah-tengah, akhirnya tenggelam semuanya. Ketika Tuhan yang berfirman, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup setiap kita. Amin. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel. Apa yang dikatakan terhadap Musa bahwa aku akan menyatakan kemuliaanku kepada bangsa Mesir. Dan Musa berkata kepada bangsa Israel, semua yang kamu lihat itu di belakang, kamu gak akan lihat lagi. Semua tentara yang kamu lihat di belakang, kamu gak akan lihat lagi. Itu yang terjadi, saudara. Dan hari ini, saudara, pilih, kita mau punya mental hamba atau kita mau terkungkung di mental budak yang hidupnya selalu menggerutu, selalu menyalahkan, tidak bersyukur dan segala macamnya. Hari-hari ini, saudara, Tuhan mencari anak-anak yang punya mental hamba, hati hamba. Ada lagu yang berkata, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Itu yang sedang Tuhan cari. Saya percaya, saudara, hari-hari ini, ayo tanya diri kita kembali, di mana posisi kita hari ini. Apakah hamba atau budak? Itu yang harus kita tahu. Kalau mungkin kita masih dalam posisi kita ada di mental budak, ayo minta Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, bawa aku move, bawa aku pergi. Aku mau lepaskan semua rasa menggerutu, rasa bersungut-sungut, apapun itu. Dan buat aku belajar menjadi hamba yang mau taat, setia, dan diajar. Karena saya percaya firman-Nya berkata, sekarang kita adalah hamba kebenaran. Itulah posisi kita seharusnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Dalam hidup saudara dan saya untuk menjadi seorang hamba yang setia dan sebagainya, itu sikap hati, saudara. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, sikap hati kita bagaimana terhadap Tuhan. Sebab kita bisa pura-pura baik, pura-pura setia, tapi sebenarnya yang tahu sedalam-dalamnya dalam hidup kita adalah Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi apapun? Ya, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Jadi belajar jangan bersungut-sungut. Orang yang suka mengeluh dan bersungut-sungut itu cepat tua. Ya. Orang yang suka bersungut-sungut dan selalu mengeluh itu imunnya turun. Sedangkan saat ini pemerintah menganjurkan harus meningkatkan imun. Bagaimana imun saudara bisa bertambah kalau saudara bersukacita. Amin. Bersyukur untuk segala sesuatu yang kita hadapi hari demi hari. Kita harus berpikir, Tuhan punya rencana atas hidup saudara dan saya. Amin. Kemarin kita dengar firman, sekalipun Daud itu air susu dibalas dengan air tuba dikatakan, tapi tetap bersyukur. Tetap dia tidak mengeluh, tidak menyalahkan orang kehilah, tapi dia lakukan itu semua. Harus punya mental seorang hamba. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memampukan kami untuk kami tetap bersyukur. Mempunyai pikiran yang positif bahwa kami mempunyai Bapa yang luar biasa, Bapa yang kekal,
Bapa yang memeliharakan kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang mempunyai rencana yang sangat luar biasa atas hidup kami. Tuhan, berikan kepada kami jalan pikiran seperti jalan pikiran-Mu, supaya hidup kami Tuhan mempunyai sifat seorang hamba yang mengerti akan kehendak Tuannya. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk sepanjang 1 jam kami boleh menyembah dan memuji nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami tetap mau berdoa buat pandemi yang saat ini masih tetap ada. Tapi kami tetap berharap kepada-Mu, karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berharap kepada apapun. Kami hanya berharap kepada-Mu yang memiliki kami. Karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Kami mempunyai Tuhan yang berdaulat di bumi dan di surga. Bapa, kami tahu jikalau Engkau bersabda sekali, maka pandemi ini akan lenyap. Kami sangat percayakan kuasa-Mu. Oleh karena itu saat ini kami datang, taburkan Tuhan, taburkan roh daya tahan tubuh, kuasa daya tahan tubuh, vitamin yang dari surga, minta DNA yang dari surga masuk dalam tubuh dan darah kami, sehingga kami mempunyai daya tahan tubuh yang luar biasa. Sekalipun apa yang terjadi di sekitar kami, pandemi apapun tidak akan dapat mengena kami, disebabkan karena kami punya daya tahan tubuh yang dari surga. Kami minta di dalam nama-Mu. Mari saudara kita berdoa dalam bahasa roh. Kita berdoa supaya roh iman kami bertumbuh. Tuhan menaburkan kiratara makaya sakaratala makaya tara dalam nama Tuhan Yesus, ditaburkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya kami akan terima, kami terima daya tahan tubuh yang dari surga, daya tahan tubuh yang dari surga yang melebihi daripada semuanya. Kiratara makaya, siapapun juga yang saat ini mendengar akan hal ini, kami terima akan semua yang dari surga. Kami terima imum yang dari surga. Kami terima kekuatan yang dari surga. Kami terima kesehatan yang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dan kami terima. Terima kasih ya Bapak. Kami tetap berdoa buat keadaan saat ini di rumah sakit dimanapun juga. Kami doakan Tuhan, biarlah Kau taburkan roh kekuatan, roh kesehatan yang daripada-Mu, daya tahan tubuh yang daripada-Mu masuk dalam setiap rumah sakit dan rumah penampungan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, biarlah Engkau sedia beri hikmat, kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu, dari Bapak Presiden sampai semua jajaran pemerintahan. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, keamanan terjadi buat bangsa kami. Segala musibah tidak akan terjadi dalam negara kami. Semua yang Kau izinkan terjadi akan dibuat minimal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Lawatan-Mu akan terjadi Tuhan, dari Sabang sampai Merauke akan terjadi lawatan luar biasa. 3 tahun ke depan ini akan terjadi perkara-perkara yang ajaib. Pembalikan keadaan terjadi, perekonomian Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka semua pariwisata, sekolah-sekolah berjalan seperti biasa, kantor-kantor berjalan seperti biasa, perdagangan berjalan seperti biasa, ekspor impor berjalan, semua berjalan. Dan roda pemerintahan negara kami bukan sekedar seret jalannya, tapi bisa berlari sampai pada tujuan. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami tetap mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan.
dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Buat mata kami hari ini Tuhan, mata yang tertuju kepadamu, telinga yang mendengar akan apa yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Bibir mulut kami senada dengan perkataan-perkataan yang Engkau inginkan untuk kami berbicara. Biarlah hati kami tetap melekat kepadamu ya Tuhan. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami, keraguan-raguan kami, kekhawatiran kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ini tangan kami biar merupakan tangan yang diberkati. Tangannya akan melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Kami minta di dalam namamu, semua yang kami kerjakan menjadi berhasil. Berkat yang sudah kau tentukan untuk kami terima dengan utuh. Tidak ada berkat-Mu yang kececer sedikit pun. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan Tuhan. Pimpin kaki kami sampai kepada garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.